Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat spirit Islam yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sirrul Asrar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu min wujudil insan huwa alamut tafakkur. Yang dimaksudkan dengan keberadaan manusia, keberadaan kita ini, huwa alamut tafakkur, itu adalah alam tafakkur, alam berfikir. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sana. Kata Rasulullah bahwa berfikir sesaat, berfikir 1 jam, itu lebih baik daripada beribadah selama 70 tahun. Jadi artinya kita sebagai manusia, kalau mau menggunakan akal kita untuk berpikir, merenung tentang bagaimana proses kejadian diri kita ini, bagaimana proses terjadinya alam, bagaimana bisa berkesinambungannya kehidupan dunia ini, semua itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang apabila kita mau menelitinya, berpikir ke sana, maka itu menjadi satu kebaikan yang lebih bagus daripada kita hanya beribadah seremonial selama 70 tahun. Wa huwa alamul furqan. Tafakkur itu adalah alamul furqan, sebuah upaya untuk membedakan antara baik dan buruk. Huwa tauhid, dan itulah yang dinamakan penyatuan. Wa bihi yasilul arifu ila ma'rufihi. Dan dengan demikian, seorang arif itu akan mengenal sang kekasihnya. Ay wa mahbubihi. Wa natijatu ilmil arif at-tayran birruhaniyah ila alamil kurbah. Dan intisari dari ilmu kemakrifatan seseorang itu adalah dia mampu ruhaniyahnya ini terbang kepada alamul kurbah, alam kedekatan dengan Allah. Jadi ilmu kemarifatannya ini akan mengantarkan dia kepada alam kedekatan dengan Allah. Fal arifu tayyarun ilal kurbah wal abid sayyarun ilal jannah. Maka nanti perbedaannya ialah bahwa orang arif billah itu akan menuju kedekatan kepada Allah, sementara orang ahli ibadah itu akan menuju kepada surganya Allah. Jadi sahabat semuanya, bahwa beribadah saja itu sebenarnya sesuatu yang sangat bagus, sesuatu yang baik. Tetapi kalau kita hanya beribadah tanpa mengenal Tuhan, tanpa mengenal Allah, maka ibadah kita itu hanya sebatas formalitas saja. Kita sepertinya bertamu ke rumah seseorang, tahu rumahnya, masuk ke dalam rumahnya, tahu pembantunya, tahu perabotan-perabotan yang ada di situ, sudah disuguhi makanan, sudah disuguhi minuman, semuanya sudah disiapkan, sudah dipersilahkan untuk menikmati. Tapi ternyata sang majikan tidak kunjung datang. Padahal niat kita dari rumah ialah ingin bertemu dengan sang majikan, bukan untuk menikmati hidangan-hidangan yang disediakan itu. Tapi mungkin ada di antara kita yang bertamu ke rumah seseorang bukan ingin bertemu dengan sang majikan, tapi hanya ingin menikmati hidangan-hidangan mewah yang akan disediakan. Seorang yang arif billah akan benar-benar ingin mengenal siapa sebenarnya Tuhan kita ini, siapa Allah itu. Tapi kalau orang yang ahli ibadah hanya ingin menikmati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ba'duhum fi haqqihi al-wafir, dikatakan oleh sebagian ulama, qulubul arifina laha uyunun. Hatinya orang yang arif billah itu ada matanya, punya penglihatan. Taro ma la yarahun nazirun, yang mana mata ini bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang yang melihat. Wa ajnihatun tatiru bi ghairi rishin ila malakuti rabbil alamin. Dan juga punya sayap-sayap yang membawa dia terbang sampai kepada
alam malakut Rabbil alamin. Fahadat tayron fi batinil arif. Bahwa ya proses terbangnya ruhani seseorang ini di dalam batinnya seorang arif. Jadi yang akan sampai itu adalah batinnya seorang arif billah itu. Huwal insanul hakiki, dan itu yang dinamakan manusia yang sejati. Wa huwa habibullah, dan dia kasih Allah azza wa jalla. Wa mahrumihi wa arusihi, dan harim Allah, arus Allah, pengantin Allah. Kama qala Abu Yazid Al-Bustami rahimallahu ta'ala, awliyaullahi hum urasa'uhu. Ya, wali-wali Allah itu adalah pengantin-pengantinnya. La yarul arais illal maharim. Tidak akan bisa melihat seorang mempelai kecuali mahramnya. Fahum makhdhuruna 'indahu fi hijabil ins. Mereka itu semuanya terhijab dari pandangan manusia. Wala yarahum ahadun fid dunya wala fil akhirah, dan tidak ada yang bisa melihat mereka baik di dunia ataupun di akhirat. Ghairullah, selain Allah. Kama qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, seperti yang dikatakan di dalam hadis qudsi, auliyai tahta kibabi la ya'rifuhum ghairi. Kekasih-kekasihku itu tidak akan ada yang mengetahui kecuali aku. Yang namanya kekasih Allah itu adalah mereka-mereka, beliau-beliau yang sangat tersembunyi. Ya, tidak diumbar-umbar, tidak dipertontonkan di halayak umum. Beliau-beliau ini disembunyikan oleh Allah. Ya, menyimpan kekasih-kekasihnya di tempat yang tersembunyi, sehingga tidak ada satu orang pun yang mengenalinya. Qala Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimallahu ta'ala, al-waliyu raihanullahi ta'ala fi ardihi. Yang namanya wali itu adalah wewangian-wewangian Allah. Fi ardihi, yang ada di atas muka bumi ini. Yashumuhus siddiqun, yang akan mampu mencium wewangian itu hanyalah orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar. Fatasilu raihatuhu ila qulubihim, maka wewangian itu akan sampai kepada hati mereka, orang-orang as-siddiqin. Fayashtaquna bihi ila maulahum, maka mereka akan semakin rindu kepada maulanya, kepada Allah. Wa tazdadu ibadatuhum ala tafawuti akhlaqihim, dan mereka akan semakin semangat beribadah karena perbedaan akhlaknya. Bihasabil fana, dengan disebabkan fana. Lianna ziyadatal qurbah bi ziyadati fana'il fani, karena bertambahnya kedekatan dengan Allah itu sebab adanya bertambahnya kefanaan dirinya. Fal waliyyu huwal fani fi halihi, yang namanya wali itu adalah orang yang sudah sirna di dalam keberadaannya, eksistensinya. Wal baqi fi musyahadatil haq, dan abadi di dalam pandangan Allah. Walam yakun lahu an nafsi ikhtiyarun, dan seorang wali Allah itu sudah tidak punya keinginan apapun. Wala lahu ma'a ahadin ghairullah qarar, dan sudah tidak punya pendamping selain Allah.